Kita menginginkan rakyat dan warga NU betul-betul diperhatikan di negara ini. Jangan sampai kita dikerdilkan hanya dengan oknum-oknum yang punya sertifikat lalu mengaku NU dari lahir, seolah-olah kita menginginkan apa yang menjadi aspirasi di tengah-tengah warga NU ini. Seakan-akan itu membackup ya, seakan-akan itu mendukung tokoh tertentu yang orang itu punya peluang untuk maju dalam Pilpres 2024. Kelihatannya arahnya itu yaitu dalam perebutan wakil presiden. NU itu ada dua kekuatan yang sangat kuat di NU. Satu adalah kultural, dua struktural. Bahkan kultural itu yang kuat sekali. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa Kamis lalu ya ada ratusan orang di sini di berita ini, ada ratusan orang yang mengaku warga Nahdien mengadakan unjuk rasa di depan kantor pengurus wilayah Jawa Timur ya. Di sini salah satu koordinatornya namanya koordinator atau pembina komunitas Nusa Bangsa Kiai Haji Iskandar Zulkarnain mengatakan bahwa pihaknya yang demo tadi menolak manuver struktural pengurus NU yang memanfaatkan nama organisasi demi mendongkrak seseorang tokoh yang berpotensi akan berkontestasi di Pilpres mendatang. Jadi intinya yang mereka persoalkan itu adalah ada sejumlah pengurus struktural NU ya yang seakan-akan itu membackup ya, seakan-akan itu mendukung tokoh tertentu yang orang itu punya peluang untuk maju dalam Pilpres 2024. Kelihatannya arahnya itu yaitu dalam perebutan wakil presiden. Dan orang yang dimaksud kelihatannya adalah Erick Thohir kelihatannya. Seperti kita ketahui ya, ada beberapa orang termasuk dulu Ketua Ansor Gus Yakut menyebut kader NU yang pantas untuk mendampingi Ganjar adalah Erick Thohir, Mahfud MD, terus kalau siapa lagi, Khofifah kalau nggak disebut itu ya. Terus Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU juga mengatakan itu. Lagi-lagi semua menyebut Erick Thohir. Dan memang kelihatannya Erick Thohir ini memang kalau kita melihat jauh-jauh hari, memang kelihatannya sudah sudah di skenario akan didukung. Nah, yang jadi masalah begini loh ya, bahwa Erick Thohir itu sekarang dianggap sebagai warga NU, oke, nggak masalah menurut saya, karena NU itu sangat terbuka. Tapi kalau terus seakan-akan Erick Thohir itu akan dicalonkan menjadi calon wakil presiden merepresentasikan NU, tanda tanya menurut saya. Kalau bicara kader NU itu tidak serta-merta orang itu ikut pelatihan tertentu dalam waktu yang sangat singkat, terus dapat sertifikasi, terus begitu saja bisa jadi representasi, saya pikir tidak. Oke, bahwa kita terimalah bahwa sekarang Erick Thohir itu adalah anggota Banser, bahwa Erick Thohir itu sekarang menjadi bagian dari warga Nahdien. Oke, kita sangat senang bahwa dia ada orang yang sekarang menjadi warga Nahdien. Cuma persoalannya, betulkah secara berbagai hal bahwa dia itu masuknya NU karena merasa dirinya dari bagian dari NU itu. Nah, khawatir kita yang termasuk yang demo itu kan hanya masuknya karena kepentingan politik. Karena dalam waktu singkat dia masuk baru kan setahun 2 tahun ini. Maka menurut saya tidak sepantasnya kalau ada orang yang bicara bahwa Erick Thohir ada representasi dari NU. Mohon maaf ya, meskipun anggota Banser sekarang menurut saya belum layak untuk dijadikan representasi mewakili NU. Kalau yang disebut itu adalah Khofifah, saya pikir bisa orang menerima bahwa Khofifah itu sejak kecil proses dia belajarnya, proses dia berorganisasinya itu tidak lepas dari NU. Muhyiddin disebut sebagai representasi NU. Suka tidak suka, bisa kita secara umum menerima. Mahfud MD
disebut sebagai merepresentasikan NU bisa, karena apa? Memang sejak kecil kulturnya, pendidikannya dan seterusnya, berbagai hal itu mencerminkan bahwa memang dia orang NU gitu loh. Bahasanya kalau bahasa NU kan bukan NU yang naturalisasi. Lagi-lagi karena kita terbuka. Orang mau masuk NU sebanyak-banyaknya monggo. Tapi kalau kaitannya dengan untuk mewakili NU dalam kontestasi tertentu, terus orang itu dengan serta-merta direpresentasikan, mohon maaf. Saya sudah pernah dalam konten yang lalu mengatakan bahwa saya tetap mengakui bahwa Erick Thohir itu orang hebat. Erick Thohir itu orang yang kerjanya bagus. Tapi lagi-lagi kalau bicara Erick Thohir itu akan dikatakan representasi NU itu memang bermasalah. Sehingga akhirnya muncul demo kan, muncul orang yang mempersoalkan kan. Dulu saya mengatakan kan, kalau Erick Thohir itu akan direpresentasikan, orang-orang pesantren mungkin sulit menerima, kiai-kiai sulit menerima. Maka saya berpesan ya kepada partai-partai atau calon presiden yang ingin menggandeng, bisa saja Erick Thohir itu digandeng sebagai calon wakil presiden, monggo ya, monggo, itu hak demokrasi, hak politik, monggo. Apalagi Erick Thohir itu kan kaya raya, kalau mungkin dibutuhkan sebagai bagian untuk memperkuat amunisi dalam kampanye, monggo. Tapi kalau terus itu akan direpresentasikan sebagai representasi NU, itu mesti bermasalah dan mesti nggak akan mendapatkan dukungannya signifikan. Kalau memang tujuannya merangkul Erick Thohir itu karena ingin mendapatkan representasi NU, ingin mendapatkan dukungan NU secara besar. Kecelik nanti, saya ingatkan kecelik. Demikian juga dengan sekarang kan P3 juga sudah menyatakan mendukung Ganjar dan menyodorkan Sandiaga Uno. Meskipun dari sekian pengurus P3 itu mayoritas NU, kalau yang diusung itu adalah Sandiaga, lagi-lagi saya katakan juga nggak bisa merepresentasikan NU meskipun pengurus P3-nya sebagian besar orang NU. Ini harus jeli loh ya. Nah, saya terus terang, kalau bicara Anda ingin mencari representasi betul dari NU, sekarang menurut saya yang paling moncer, paling memungkinkan mendapatkan dukungan luas, itu Mahfud MD. Kalau memang murni loh ya, mencari itu representasi NU, mencari orang yang sudah track recordnya sudah jelas bagus, kemampuan intelektualnya juga tidak kita ragukan, komitmennya dalam berbangsa dan bernegara sudah teruji, Mahfud MD. Dan itu kalau mau dikatakan representasi NU, itu masih banyak orang yang bisa menerima, meskipun mungkin ada yang itu dulu tidak aktif di kepengurusan macam-macam, tapi itu adalah mungkin hanya intrik-intrik sebagian orang yang memang kebetulan ada kepentingan. Tapi kalau Mahfud itu dikatakan tidak NU, justru itu masalah. Dari berbagai hal tidak ada indikasi Mahfud tidak NU. Jadi kalau saya pesan ya, terutama dari PDI mungkin yang karena Ganjar yang paling sudah jelas itu. Kalau Anda tetap ingin berkoalisi dan koalisi ini PDI mengharapkan itu representasinya NU, saya berharap Mahfud lah yang Anda pilih. Kalau tidak Mahfud, paling tidak yang memang merepresentasikan NU dan itu logis, kita bisa menerima gitu loh. Orang NU bisa menerima. Khofifah itu juga bisa, bahwa Khofifah memang sejak kecil bergulatnya ya di NU. Kalau Khofifah dikatakan tidak NU itu ya yang tidak mengatakan Khofifah tidak NU ya bermasalah. Pas suka tidak suka dengan Khofifah itu orang NU. Begitu juga Muhaimin. Suka tidak suka dengan Muhaimin itu memang orang NU. Kalau Anda ingin mencari kader yang merepresentasikan ya salah satunya itu bisa Muhaimin, bisa Khofifah, bisa Mahfud. Nah, saya sendiri itu menjagokan Mahfud, jujur saja seperti itu karena saya melihat track recordnya luar biasa seperti itu gitu loh. Kalau di luar itu ya kalau mau mencari dari kader yang lain, mungkin Pak Said Akil itu memang NU gitu loh. Atau mungkin Khalil Gus Yakut itu NU. Tapi jangan sampai Anda terjebak. Erick Thohir merepresentasikan NU itu menurut saya bermasalah. Tetap tidak bisa, akal logika sehat kita tidak bisa menerima. Mohon maaf lagi-lagi, saya tidak anti Erick Thohir. Saya bukan orang yang tidak suka dengan Erick Thohir. Saya adalah orang yang mengagumi Erick Thohir dalam hal kemampuan kinerjanya. Tapi kalau bicara soal Erick Thohir representasi NU bermasalah menurut saya karena tidak cukup
sejarahnya tidak mendukung untuk itu. Jadi tolong ini apa yang saya sampaikan tuh tolong itu menjadi bahan masukan, bahan pertimbangan bagi partai-partai yang berpikir ingin mencari representasi NU. Lagi-lagi bukan karena saya mengatakan mengatakan saya tidak suka atau Ridwan Kamil itu meskipun tidak terlalu kental ke NU-nya, kalau direntet ke belakang, Ridwan Kamil itu orang NU. Mbahnya dia itu adalah kiai NU. Itu memang nggak bisa. Tapi kalau Erick Thohir kan nggak ada sejarah itu. Hanya ada catatan bahwa dia masuk Banser, bahwa hanya ada catatan dia ikut diklat sarnya nasional di diklatnya Banser itu aja kan. Ya anggota Banser oke lah, tapi kalau dia akan direpresentasikan sebagai mewakili NU itu masih belum cukup. Termasuk pengamat-pengamat itu kadang-kadang saya lucu, pengamat-pengamat yang hebat-hebat di Jakarta itu kadang bisa-bisanya itu loh mengatakan Erick Thohir itu bisa menjadi bagian representasi NU. Itu ya lucu bagi saya. Masa nggak bisa membedakan betul mana yang betul-betul NU itu gini loh ya. Yang perlu semua ketahui ya, termasuk partai-partai yang mungkin belum mengenal NU. NU itu ada dua kekuatan yang sangat kuat di NU. Satu adalah kultural, dua struktural. Bahkan kultural itu yang kuat sekali. NU itu secara kultural itu kuat sekali. Bahkan kadang struktural itu nggak bisa menjangkau kultural. Jadi ketika bicara kultural itu nggak gampang, nggak bisa dimanipulasi dengan gampang. Orang masuk NU baru terus dapat piagam itu nggak gampang. Karena kultural ini adalah prosesnya panjang. Bahwa memang budayanya orang itu NU, ibadahnya NU, dia pernah nyantri macam-macam dan seterusnya. Nah, itu NU gitu loh. Jadi jangan mudah. NU itu tidak bisa hanya legal formal, ada piagam, ada sertifikat, nggak cukup. Ya betul-betul gaya berpikirnya, ibadahnya, kesehariannya itu mencerminkan NU. Itu ya tadi saya sebutkan. Kalau sekarang nama-nama yang muncul itu menurut saya yang memang itu, ya tadi Mahfud, Khofifah, Muhaimin itu memang NU gitu loh. Jadi tolong ya jangan terjebak dengan hal seperti itu. Terus saya terus terang minta juga kepada Gus Yahya ya mohon maaf ya, saya itu sekarang jadi orang kampung, jadi orang desa ya. Tapi paling tidak dulu saya dengan Gus Yahya itu ya pernah berinteraksi cukup lama lah ketika di istana dulu, sering diskusi, sering ngomong, sering ketemu gitu ya. Ya siapa tahu omongan saya ini bisa nyampe ke beliau. Tolong komitmen yang sudah pernah disampaikan bahwa selama memimpin NU ini akan betul-betul menjaga kita NU, akan betul-betul menjaga NU tidak ikut dalam perebutan kekuasaan secara langsung. Tolong betul-betul komitmen itu dipegang. Dan ketika itu komitmen dipegang, itu bukan dalam arti Gus Yahya saja yang memegang, artinya pasukan yang ada di bawah-bawahnya juga dirapikan. Jangan membiarkan sekjennya masih menyebut nama-nama calon. Itu kan namanya juga yang ketika bicara bahwa periode ini di bawah kepemimpinan Gus Yahya itu akan menjaga khitbah, itu ya keseluruhan. Jangan dibiarkan pengurus-pengurusnya masih jalan sendiri-sendiri. Ini saya mohon betul ya Gus Yahya. Karena kalau tidak, ini kacau betul. Kita sulit sekali berharap dari kepemimpinan ini kalau nyatanya seperti itu. Saya terus terang sangat kagum dengan ide-ide besarnya, tapi kalau kenyataannya nanti tim yang ada di bawahnya nggak mendukung kan repot. Memang saya sepakat bahwa NU ini harus menjadi rumah besar. NU jangan terlibat dalam perebutan kekuasaan secara langsung. Karena umat ini, ya warga bangsa ini butuh butuh sebuah payung besar yang itu kalau terjadi apa-apa bisa jadi rujukan, bisa menjadi tempat kita kembali duduk bersama. Kalau NU pun terlibat dalam pertarungan langsung, perebutan langsung, siapa lagi yang berposisi sebagai orang tua? NU harus menjadi orang tua, NU harus menjadi rumah besar sehingga menjadi tempat rujukan. Semua saja yang berkontestasi, siapapun yang sedang bersaing di dalam perebutan kekuasaan itu bisa merujuk ke NU. NU masih bisa memberikan nasihat karena NU tidak terlibat langsung. Jadi saya mohon juga seperti itu. Jadi kalau trik-trik selama ini yang sudah dibaca oleh masyarakat sehingga menimbulkan aksi tadi,
Jadi trik-trik yang selama ini sudah dibaca masyarakat itu apa? Kan memang ada beberapa orang di NU, di struktural NU yang sudah memberikan ruang kepada Erick Thohir. Memang ada, itu udah terasa. Kita yang di bawah merasakan. Ada beberapa orang yang memang kelihatannya sudah men-setting untuk menjadikan Erick Thohir sebagai representasi NU itu ada. Ya saya nggak tahu di balik itu ada apa, saya nggak tahu lah, saya nggak akan bicara lebih jauh itu. Tapi artinya ada orang yang di bawah, termasuk saya yang di bawah itu merasa sudah beberapa orang sudah tidak komitmen lagi dengan ide Gus Yahya yang akan menjaga NU tidak terlibat dalam tarik-menarik Pilpres 2024 nanti. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.